Chapter 43, 300 juta. Devan datang ke kediaman keluarga Clark bersama kedua orang tuanya untuk membicarakan tanggal pernikahannya dengan Raya. Setelah sepakat menentukan tanggal pernikahannya yang dilaksanakan 3 bulan lagi, kedua orang tua Devan pun sudah kembali ke Kanada karena mereka juga pembisnis sukses di sana dan perusahaannya tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Urusan pernikahan Devan dan Raya pun diurus oleh Oma Irene sepenuhnya, karena Oma Irene sendirilah yang ingin mengurus pernikahan cucunya. Dan setelah 3 bulan menuju pernikahannya, Devan dilarang keras untuk mencium Raya, dan itu adalah titah dari sang calon mertua, juga kedua orang tuanya. Tapi mulai dari sinilah cobaan Devan dimulai karena Raya selalu menggodanya. Bisa minggir gak? Devan beranjak kesal lantaran Raya tak ingin beranjak dari pangkuannya. Enggak, pengen kayak gini terus, jawab Raya cuek. Dan semakin mengeratkan pelukannya karena posisi duduk Raya seperti koala. Kau benar-benar pengen menyiksa aku ya? Kesal Devan. Ih, kenapa sih? Dari tadi marah terus. Raya cemberut kesal dan menatap sinis Devan. Siapa yang marah? Ucap Devan. Memang dia tidak marah, tapi hanya kesal karena tidak bisa meraup bibir berwarna merah ceri itu. Udah, balas sama Om. Aku mau gemol aja sama mami kecil. Raya berdiri dari pangkuan Devan. Ya udah, Devan mengambil dompetnya dan menyerahkan kartu kreditnya. Begitulah Devan, tidak pernah pelit kepada Raya. Apapun yang Raya minta, pasti dengan cepat Devan menurutinya. Gak mau, maunya warna hitam, tolak Raya. Pakai dawar lagi. Ya udah, Devan menyerahkan black card-nya. Gitu dong, kan jadi makin cinta. Raya tersenyum senang sambil mengambil kartu hitam itu. Kayaknya aku harus menghasilkan banyak uang agar kamu mengucapkan kata cinta terus setiap hari. Sindir Devan membuat Raya terkekeh. Bye, Om ganteng. Raya mengecup bibir Devan sekilas, lalu segera pergi dari ruang kerja Devan. Astaga, itu bocah pengen banget dikilafin. Gerutu Devan sambil memegang bibirnya. Raya yang sudah sampai rumah segera mencari mami kecilnya untuk diajak ke mall. Mami, ternyata di sini dari tadi aku nyariin. Raya menemukan Cece sedang menyirami bunga di taman belakang. Ada apa, Ray? Tanya Cece. Nge-mall yuk, ngabisin duit suami kita. Ucap Raya cekikikan. Suami? Baru calon dodol? Ya sama aja lah, kan bentar lagi juga sah. Raya segera menarik tangan Cece. Raya, kebiasaan deh. Protes Cece. Habis kalau nungguin lo bakal lama. Kalau Raya sudah tahu tabiat mami kecilnya itu. Jika sudah berurusan dengan bunga-bunganya pasti lupa waktu. Iya, tapi bentar, gue belum minta izin sama Dedi dan juga mau ganti baju dulu. Ucap JJ setelah minta izin kepada suaminya dan berganti pakaian. Raya dan JJ berangkat ke mall bersama. Kita belanja apa dulu nih? Tanya Raya saat sudah memasuki mall. Gue bingung mau beli apa, soalnya baju gue masih baru semua. Ucap JJ merasa tidak enak. Ya, walaupun Sander sudah memberikan black card untuk dirinya, tapi JJ tidak mau memboroskan uang suaminya. Jangan kayak orang susah, Mam. Sekarang, lo itu istri Tuan Sander Clark. Punya suami kaya mah harus dimanfaatin. Jawab Raya sambil tertawa sedangkan JJ hanya menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah Raya. Ayo, kita ke salonnya burung hantu saja. Raya menggandeng tangan JJ. Burung hantu? Iya, si ember itu loh. Jawab Raya membuat JJ semakin bingung.
Sampai di salon yang dimaksud Raya, mereka disambut pria gemulai. Wah, ada simut pedas dan gadis kecil. Emma bersorak heboh karena uang di ATM-nya akan bertambah banyak karena kedatangan dua gadis itu. Hai Emma, hai burung hantu. JJ dan Raya menyapa Emma bersamaan. Kenapa sih kalian gak hubungi Eka dulu kalau mau datang ke Sindang? Kan Eka bisa kosongin salon, ucap Emma dengan gaya gemulainya. Mampir, Jin. Sekalian aja. Perawatan biar kulit kita kinclong, ucap Raya menundukkan gaya berbicara Emma. Emma ingin mencubitkan bibirnya kesal, membuat JJ terkekeh karena sikap Emma yang lucu. Iya gadis kecil, Eka ada perawatan khusus buat Ye. Biar opa sadar, makin kelepak-kelepak sama Ye. Ucap Emma cekikikan. Ikan kali kelepak-kelepak. Raya menimpali. Buat gue nggak ada perawatan khusus? Nggak, karena perawatan ini khusus untuk gawang yang sudah jebol. Ucap Emma dengan gaya kemayu, sedangkan JJ bersemu merah saat mendengarkan ucapan Emma. Lain dengan Raya yang memutar kedua bola matanya malas. Iya kayak masih perawan aja, masih malu meong. Gimana tongkat basbalnya Opa Sander? Pasti gede dan kuat ya? Tanya Emma tanpa malu. Miss F? Kesal JJ, sedangkan Emma tertawa terbahak melihat ekspresi JJ malu dan wajahnya sudah semerah tomat. Astaga, gak di sini atau di rumah, sama saja, pada mesum. Batin JJ. Burung hantu, lo bikin ami gue malu tahu? Raya melototi Emma, bukannya takut. Emma malah tawa terbahak. Telinga Eka geli-geli aja denger ia manggil gadis kecil dengan sebutan mami, ucap Emma kepada Raya. Udah, dari tadi ngomong terus, yuk langsung capcus aja. Emma menuntun kedua gadis itu menuju ruang VVIP. Raya dan JJ menikmati perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah 4 jam, barulah keduanya selesai. Raya dan JJ melakukan pembayaran dengan kartu hitam yang mereka pegang. Wah, kartu ajaib. Jiwa Emma berontak saat melihat 2 kartu hitam itu. Ini bayarnya masing-masing, tanya Emma. Siap, tentu saja, jawab Raya. Apa gak sekalian aja, Ray? Tanya JJ. No, ini aku sudah dinafkahi sama Om gantengku, jawab Raya sambil memeluk kartu hitam itu. Ya, tapi kan sebenarnya JJ merasa tidak enak jika Raya harus membayarnya sendiri. Udah, lama kesidangin kartu ajaibnya. Emma merebut 2 kartu ajaib itu. Nih, udah, makasih ya. Sering-sering aja kesindang. Ucap Emma menyerahkan 2 kartu ajaib itu beserta struk pembayarannya. Hah? 300 juta? Bagi JJ saat melihat struk itu. Hanya untuk perawatan saja mengeluarkan dana sebesar itu. Jiwa miskin JJ meronta. Mami, uang segitu bagi Daddy hanya seperti upil. Jadi jangan kaget. Mami harus terbiasa hidup dengan kemewahan yang diberikan. Ucap Raya lalu menggandeng JJ keluar dari salon itu. Tapi kalau Daddy marah bagaimana? JJ merasa takut karena menghaburkan uang segitu banyaknya. Ya, palingan juga Daddy ngurung Mami di dalam kamar. Raya tertawa terbahak. Raya? Seperti upil katanya. Jangan lupa, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My 4 Terancam. Sander menyilangkan kedua tangannya di dada dan menatap istri dan anaknya yang baru pulang di malam hari. Raya dan JJ setelah melakukan perawatan, mereka pergi menonton bioskop. Setelah itu mereka pergi ke taman hiburan hingga lupa waktu. Taman hiburan yang dulu sering mereka kunjungi saat masih SMA. Tapi setelah masuk kuliah, mereka tidak pernah bermain ke sana.
Cece dan Raya tertunduk di depan pintu utama karena Hot Daddy itu mencegatnya di depan pintu. Cece dan Raya saling senggol dan berbicara dengan bahasa isyarat. Lo kan istrinya, jadi kasih alasan ke Daddy. Raya, lu aja, kan lo anaknya. Cece, pakai jurus andalan dong. Rayu Daddy ajak dia ngamar, pasti lulu. Raya, dasar anak gak ada akhlak. Cece, apa yang ingin kalian katakan? Tanya Sander dengan nada datar. Dad, kita ke kamar yuk. Aku tadi habis perawatan ke salon. Nih, coba cium, wangi kan? Cece memberikan lengannya untuk dicium oleh suaminya. Aroma vanila tercium oleh indera penciuman Sander. Saat Cece mendekatkan tangannya di depan hidungnya dan berhasil membuat gairahnya naik cepat. Siap, celana aku stuck. Aku menginginkannya. Batin Sander kesal. Bagaimana? Wangi kan? Tanya Cece sambil tersenyum semanis mungkin. Saat perhatian Sander teralihkan, dengan cepat Raya melarikan diri ke kamarnya dan segera menguncinya. Selamat. Maafin aku ya, Mami kecil. Gumam Raya sambil mengelus dadanya berulang kali. Muka Dede serem banget, Ki. Raya bergidik ngeri. Untung aja udah ada pawangnya. Ucap Raya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dasar Raya, pengen gue pites tuh anak. Kesal Jeje saat mengetahui Raya sudah tidak ada di belakangnya. Tidak wangi ya, Dad. Wajah Jeje terlihat kecewa saat melihat ekspresi datar suaminya. Kamu bau, aku tidak suka. Ucap Sander membuat Jeje cemberut. Padahal aku melakukan perawatan mahal untuk Daddy dan bahkan aku melakukan perawatan untuk itu agar Daddy selalu terpuaskan. Gerutu Jeje kesal lalu melenggang pergi dari hadapan suaminya. Sander terperanjat saat mendengar gerutuan istrinya. Benarkah itu? Sayang, panggil Sander, tapi sial istrinya tidak menghiraukannya karena sudah terlanjur merajuk. Hais, pasti malam ini aku tidak mendapatkan jatahku. Sander merutuki dirinya sendiri lalu mengejar istrinya yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Harusnya kan aku yang marah, batin Sander. Diam di sana, aku malas dekat-dekat Daddy. Kata Jeje melarang suaminya mendekati dirinya yang akan memasuki kamar mandi. Sayang, aku tadi cuma bercanda kok. Sander mencoba merayu. Cih, sana pergi, aku kan bau. Masih tidak ketus. Sayang, sepertinya mandi berdua lebih asik. Ucap Sander menghampiri istrinya yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Jeje dengan cepat menutup pintu kamar mandi dan segera menguncinya. Kemudian berteriak, dalam mimpi, Daddy. Hidung bancuku. Sadar saat hidungnya mencium daun pintu itu. Selama Jeje di dalam kamar mandi, Sander memikirkan cara untuk meluluhkan hati istrinya yang tengah merajuk. Jeje keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Sander yang melihatnya pun sampai ingin meneteskan air liurnya. Begitu juga pedangnya sudah keras dan juga siap untuk diasah. Jeje membuang muka saat Sander menatapnya mesum. Hadi, panggil Sander selembut mungkin. Demi kesejahteraan pedang pamungkasku, agar tidak karatan, aku rela menjadi budak cinta untuk istriku. Batin Sander menyesali sikapnya kepada istri kecilnya. Jeje tidak mempedulikan Sander. Ia terus berjalan melewati suaminya dan menuju ruang ganti. Dasar laki tidak peka, nyebelin, sia-sia membuang uang 300 juta yang seperti util buatnya. Gerutu Jeje kesal sambil memakai baju dinasnya. Nah lo, pedang Daddy terancam karatan. Dikit dulu ya sayang-sayangku, kondisi outer belum fit. Chapter 45,
JJ bisa apa. Dasar lelaki tidak peka, nyebelin, sia-sia membuang uang 300 juta yang seperti upil buatnya. Gerutu JJ kesal sambil memakai baju dinasnya. Ngapain juga gue pakai baju seringan tahu ini? Kesal JJ lalu melepas baju itu dan mengganti dengan piyama lengan panjangnya. Untung saja masih ada beberapa baju tidur yang terlihat normal. JJ keluar dari ruang ganti dengan wajah yang sangat masam. Sayang, kok kamu pakai baju itu? Tanya Sander, tapi JJ hanya menatapnya sekilas tanpa menjawabnya. Lalu duduk di depan meja rias. Sayang, aku keringkan ya rambutmu. Tidak perlu, nanti kamu kebauan. Ketus JJ. Ayolah sayang, maafin aku ya. Tadi aku cuma bercanda kok. Masih berusaha merayu. Demi dirimu, aku rela menjatuhkan harga diriku. Kalau Sander dalam hati, tapi JJ tidak mempedulikan suaminya yang terus merengek. Ia melanjutkan aktivitasnya memakai skincare dan juga lotion. Sander buang nafasnya kasar. Kamu mau kemana? Sander heran saat istrinya ingin keluar dari markas tempur. Tentu saja tidur, tapi sama Mom. JJ menutup pintu markas tempur dengan cepat dan berlari ke kamar Oma Airin. Istrinya benar-benar sangat marah. Bagaimana ini? Ayo berpikir, gunakan otak cerdasmu itu untuk meluluhkan hati istrimu. Astaga, kenapa hanya karena aku mengatakannya bau bisa sampai semarah itu sih? Sander mengajak rambutnya frustasi, dugaannya benar. Jika pedangnya malam ini dan kedepannya terancam karatan. Di dalam kamar Oma Airin, JJ menceritakan keluhannya kepada mertuanya. Oma Airin mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali saat mendengarkan ocehan menantunya. Mom, dengar aku gak sih? JJ sambil menggoyangkan bau Oma. Sorry, Oma sangat mengantuk. Coba ulangi. Ucap Oma Airin dengan sabar. JJ menjelaskannya dari awal masalahnya. Jadi, kamu dikatai bau setelah melakukan perawatan itu? JJ mengangguk. Hati aku sakit, Oma, karena aku merasa tidak dihargai sama sekali. Ucap JJ sedih. Anda kurang garam, maki Oma. Beraninya dia mengatai menantuku yang kecantikannya mengalahin kecantikan Syaroni itu. Kesal Oma Airin. Kamu diam di sini. Ayo tidur. Ucap Oma Airin dan diangguki JJ. Sedangkan di luar kamar Oma Airin, Sander berteriak sambil menggedor pintu kamar ibunya berulang kali. Tapi tidak ada respon dari penghuni kamar tersebut. Dedi, berisik. Dengan muka bantal Raya keluar kamarnya sambil memeluk boneka bebek kesayangannya. Aduh Ray, gimana ini? Mami kamu marah sama Dedi. Dan sekarang mami kamu gak mau tidur sama Dedi. Aduh Sander pada putrinya. Memangnya mami marah kenapa? Pasti Dedi menyinggung perasaan mami ya? Tanya Raya penuh selidik. Dedi bilang kalau mami kamu bau. Ungkap Sander. Pantas saja mami marah. Dedi tahu mami perawatan tubuhnya sampai menghabiskan biaya 300 juta. Raya ikut kesal dengan Dedinya. Itu semua buat Dedi dan menyenangkan Dedi. Tapi dengan teganya Dedi mengatakan kalau mami bau. Ucap Raya semakin kesal dengan ayahnya itu. Astaga, seperti itukah? Tanya Sander dan Raya mengangguk. Lalu, Dedi di depan kamar Oma mau apa? Jangan bilang Dedi minta dipuk-puk sama Oma karena mami tidak mau tidur sama Dedi. Mulai lagi mulut lemesnya. Raya, pekik Sander, kesal karena mendengar penuturan putrinya yang tidak masuk akal. Memangnya aku anak baik, batin Sander kesal. Babi kamu tidur sama Oma dan Dedi berusaha mengetuk pintu sialan ini. Tapi mereka tidak kunjung bukanya. Kalau Sander menyenderkan tubuhnya di dinding. Dad, mau suara Dedi habis atau mau sampai tangan Dedi patah,
juga nggak bakal dibuka tuh pintu, karena Oma memasang peredam suara di kamarnya, ucap Raya. Astaga, apaan sih Bobby? Keluh Sander dan menendang pintu kamar itu. Kenapa Dedi tidak mengambil kunci cadangan saja sih? Tanya Raya. Oh, iya ya. Bekik Sander sambil menepuk jidatnya. Raya hanya tersenyum miris melihat Dedinya menjadi tidak waras karena maminya. Oh cinta, kau membuat Dediku seperti orang gila, ucap Raya sedikit keras. Raya, Dedi mendengarnya, teriak Sander yang sudah berjalan menuruni tangga. Di dapur, Sander mengajak-ajak seluruh laki yang ada di dapur untuk mencari kunci cadangan. Di mana sih? Astaga, kenapa aku menjadi bodoh begini sih? Aku ini cerdas, berkuasa, dan seorang pemimpin Hollytron Group. Hanya karena seorang wanita, aku menjadi seperti ini. Tapi sialnya, aku sangat mencintai wanita itu. Kerutu Sander sambil terus mencari kunci itu. Setelah setengah jam mencari dan membuat dapur seperti kapal pecah, tapi Sander tidak menemukan yang dicarinya. Para pelayan sudah pada terlelap karena sudah tengah malam. Sander menyugar rambutnya frustasi sambil berpikir. Pak Man. Sander baru teringat jika Pak Man lah yang memegang seluruh kunci di rumahnya. Bodohnya diriku. Sander terus merutuki dirinya sambil berjalan menuju kamar Pak Man. Benar kata Raya, jika cinta telah membuatku seperti orang gila. Setelah mendapatkan kunci dari Pak Man, Sander bergegas menuju kamar Oma Airin dan membuka pintu itu perlahan. Sander mengangkat tubuh JJ dengan sangat pelan karena istrinya sudah lelap dalam tidurnya. Akhirnya pedangku tidak jadi karatan. Sander tertawa pelan saat sudah meletakkan JJ di atas tempat tidur di markas tempur. Pria itu segera melepas seluruh pakaiannya dan juga pakaian istrinya. Lalu segera menindih tubuh ramping itu dan melancarkan aksinya. JJ melenguh dalam tidurnya. Dad, lenguh JJ, ia berpikir jika dirinya telah bermimpi. Bahkan saat Sander akan memasukkan pedang pamungkasnya, JJ masih terlihat terlelap. Daddy, racau JJ saat merasakan sesuatu melesak ke dalam intinya. Dalam mimpi pun, kamu menyebut namaku. Aku semakin mencintaimu. Sander berpacu perlahan agar istrinya tidak terbangun. JJ mengernyit heran saat rasa itu semakin nyata. Tidak, ini bukan mimpi, ini nyata dan rasanya, batin JJ. Perlahan JJ buka matanya dan betapa terkejutnya dia saat melihat suaminya tengah menyusu seperti kehausan. Daddy, apa yang kok... Bibir JJ segera dibungkam oleh ciuman maut suaminya dan Sander semakin menghentakkan pinggulnya dengan cepat. Ingin protes, tapi jadi bisa apa? Jika sudah diberi kenikmatan seperti itu, kini dirinya hanya bisa pasrah dan juga menikmatinya. Daddy, Hadi, kamu wangi dan sangat-sangat sempit, racau Sander. Kemudian meraih bibir mungil itu. JJ mengejan saat ia sampai pelepasan pertamanya. Hadi, habiskan uangku untuk perawatan tubuhmu. Aku sangat menyukainya, ucap Sander di sela mengasah pedangnya. Tentu aku akan melakukannya, Dad. Keduanya memekik saat mencapai puncak bersama. I love you. I love you, Dad. Lalu keduanya saling memanggut dan berperang lidah.